Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen pada pagi hari ini. Salam sejahtera saya ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara semua dimanapun berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Kembali pada pagi hari yang indah ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita ada dalam segala tugas dan tanggung jawab kerja kita, saya mengajak kita untuk melandasi seluruh kehidupan kita di hari yang baru ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan dan cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami dari sepanjang tidur malam kami, sehingga kami boleh bangun kembali pada pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Semua ini karena kasih dan kemurahan Tuhan semata. Ya Bapa, di pagi hari yang indah ini kami rindu untuk mengawali seluruh kehidupan kami di dalam kebenaran firman-Mu. Kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu ya Bapa. Urapilah kami dan jamalah hati kami. Berikanlah kami roh hikmat-Mu agar kami dapat mengerti, dan tolong kami agar kami dapat taat melakukan kehendak-Mu. Ya Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Kristus, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-31. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kami, hamba-hamba-Mu, keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi ayat emas renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam ayatnya yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Bersama Tuhan Pasti Bisa. Bapak Ibu, Saudara sekalian, sahabat setia, Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Bapak Ibu Saudara rasa ketika Bapak Ibu Saudara melewati sebuah tempat yang baru atau sebuah jalan yang baru yang belum pernah dilewati, dan bahkan tempat itu mengandung suasana yang sedikit gelap? Tentu ada rasa takut yang Bapak Ibu Saudara rasa. Merasa takut wajar terjadi pada setiap orang. Ketakutan adalah bagian dari naluri alamiah manusia untuk bertahan hidup. Namun bila rasa takut itu berlebihan, maka kita sering menyebutnya dengan istilah fobia, dan itu kurang baik. Rasa takut juga terjadi kepada kita semua saat kita mewartakan Injil Kristus. Maka suka atau tidak suka, setiap kita orang percaya harus berani menghadapi tantangan, baik yang berasal dari diri sendiri atau dari orang lain.
Karena itu kita harus memiliki prinsip dan pedoman hidup, yaitu sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan mampu menolong dan menopang kita umatnya untuk terus menjadi saksinya dan menjadi berkat bagi sesama. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, murid-murid Yesus pun merasa takut ketika mereka mendengar ancaman dari imam-imam kepala dan tua-tua. Akan tetapi rasa takut yang mereka alami, mereka membawanya dalam gumulan dan dalam doa. Dalam doa mereka meminta supaya mereka diberikan keberanian untuk tetap tekun bersaksi tentang Yesus dan percaya pada janji-janji penyertaan Allah dalam pemberitaan kabar baik yang mereka lakukan. Saudaraku, kata berani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Ini berarti bahwa ketika menghadapi kesulitan, bahaya, murid-murid memohon kekuatan dari Allah melalui doa, dan Roh Kudus yang akan menolong mereka melakukan tugas ini sehingga murid-murid tetap kuat dan teguh dalam iman kepada Yesus. Kepasrahan mereka kepada Tuhan dalam doa menunjukkan bahwa mereka sangat memahami bahwa tugas pemberitaan Injil adalah milik Tuhan, dan mereka ikut serta bertanggung jawab atas mandat tersebut. Selain itu, mereka juga menyadari ada risiko yang harus berani dipikul bersama-sama. Itulah sebabnya mereka meminta kepada Allah untuk memberikan mereka kekuatan dan tuntunan Roh Kudus. Dan dengan kekuatan Roh Allah, mereka memiliki keberanian untuk berhadapan dengan tantangan apapun. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan, di dalam pemberitaan Injil, doa memang sangat memegang peranan yang penting. Karena dalam doa akan timbul kekuatan dan keberanian. Saat berdoa, kita menyadari bahwa kita tidak berjuang sendirian. Ada begitu banyak rekan seperjuangan yang mendukung kita. Dan dukungan itulah yang kemudian menciptakan ikatan kebersamaan dan menjadi sebuah kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berada dalam ancaman, kadang kita memiliki perasaan yang sama seperti murid-murid Yesus. Kadangkala kita dikendalikan oleh rasa takut dan cemas. Ketakutan dan kecemasan itu disebabkan oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Namun pada pembacaan kita di pagi hari ini, melalui firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi ini, kita belajar sebuah hal dari murid-murid Yesus, bahwa ketika mereka merasa takut dan tidak dapat mengendalikan keadaan atau kondisi yang mereka hadapi, maka mereka membawa semua hal itu ke dalam doa kepada Allah. Saudaraku, kesulitan dan kendala yang bermuara pada rasa keraguan tidak akan menjatuhkan kita selama kita masih memiliki harapan untuk tetap berjuang dan mau tetap untuk berusaha. Untuk itu, mari terus bangkit dan mencoba lagi dalam segala kegagalan dan hambatan yang kita alami, karena kita harus yakin bahwa bersama dengan Tuhan dan dengan Tuhan kita pasti akan bisa. Selamat berjuang di dalam setiap rasa takut yang kita hadapi dalam memberitakan kebenarannya. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan melalui doa-doa kita kepadanya. Yakinlah bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Ia yang akan menolong kita dan memampukan kita dalam setiap tugas pelayanan kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Demikian renungan firman Tuhan di pagi hari ini bagi kita semua, kiranya menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Allah. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan dan menguatkan kepada kami semua, bahwa ketika kami dalam menghadapi hal-hal yang sulit, yang dapat berpotensi membuat kami merasa takut, maka yang perlu kami lakukan hanyalah datang berdoa dan berserah, menyerahkan semua rasa itu ke hadirat-Mu ya Allah. Kami yakin dan percaya bahwa dalam doa kami berjumpa dengan Engkau,
dan di sanalah Engkau akan memberikan kami kekuatan untuk menghadapi setiap rasa takut yang menimpa kami. Terima kasih ya Bapa atas kebenaran firman-Mu dan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan, agar kami selalu taat dan setia dalam iman kami kepadamu. Tolonglah kami agar kami tidak terpengaruh dengan hal-hal buruk dari dunia ini, melainkan kami sungguh-sungguh percaya dan beriman kepadamu saja ya Tuhan. Ya Roh Kudus, kuatkanlah kami, tuntunlah kami agar kami selalu ada di jalan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpinlah dan bimbinglah kami ya Tuhan, agar semua yang kami kerjakan di hari ini boleh menyenangkan dan memuliakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami datang berdoa untuk setiap kami yang sedang mengikuti renungan di pagi ini. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami dan melindungi kami. Kami yang sedang berjuang untuk sembuh dari sakit penyakit yang menimpa kami, Tuhan kiranya menjamah dan menyembuhkan kami. Ya Bapa, kami berdoa bagi setiap kami yang mungkin saat ini sedang berjuang untuk tahap-tahap akhir penyelesaian dalam studi-studi mereka. Tuhan, tolong kami semua, berikanlah kami jalan keluar ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan duka cita oleh karena kehilangan orang-orang terkasih kami. Ya Bapa, berilah kami penghiburan secukupnya daripada Engkau. Kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang sedih Tuhan hiburkan dengan cara-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, kiranya Tuhan menolong kami, memberikan kami jalan keluar dalam setiap pekerjaan kami. Kami yang saat ini sedang bergumul untuk kemajuan usaha-usaha kami, Tuhan juga menolong kami. Biarlah kami dapat melanjutkan kehidupan yang telah Allah anugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami juga datang berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami dari pusat hingga daerah-daerah. Marifat dari Allah Engkau berikan kepada mereka, agar dalam menjalankan tanggung jawab mereka benar-benar mengandalkan Engkau ya Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa bagi setiap daerah-daerah dalam pelosok negeri ini yang mungkin saat ini sedang mengalami bencana. Ya Tuhan, saudara-saudara kami ada di tenda-tenda pengungsian. Kami berdoa, Tuhan menolong mereka, Tuhan damaikan hati mereka, Tuhan berikan sukacita dan kenyamanan kepada mereka. Terima kasih ya Bapa. Jauhkanlah kiranya kami semua dari segala mara bahaya. Kami percayakan segala hidup dan pergumulan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang baik akan menggenggam dan memimpin kami ke dalam segala rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami semua dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa agung yang sempurna. Kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Arahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dan penghiburan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom.